Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Jangan Makan yang Tidak Mengenyangkan. Makanan apa yang tidak mengenyangkan, yang kita jangan makan? Ini pertanyaan penting saudara. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih bagi saudara yang setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui channel saya ini. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan channel ini, saudara langsung saja subscribe. Ya, subscribe itu gratis saudara. Dan nanti kalau saudara diberkati, jangan lupa tekan tombol like. Ya. Dan juga jangan lupa lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Jangan makan yang tidak mengenyangkan. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ya, roti biasanya makanan pokok ya, pada zaman itu. Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa memuaskan atau mengenyangkan tubuh kita, yang pastinya sehat dan juga bermanfaat buat tubuh kita. Kita tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang bisa membahayakan tubuh kita. Apa itu? Ya, yang bisa membahayakan tubuh kita. Tapi dikonsumsi juga saudara. Ya, anehnya orang mengkonsumsi sesuatu, makanan, atau apapun yang membahayakan tubuh kita. Misalnya rokok. Rokok itu kan konsumsi, ya, walaupun tidak mengenyangkan. Jadi hisap, masuk asapnya ke tubuh, kemudian dikeluarkan kembali. Padahal itu tidak mengenyangkan, bahkan membahayakan. Ya, saudara, menurut American Cancer Society, ini jurnalnya, yang mengatakan bahwa perokok itu memiliki resiko yang sangat tinggi terkena kanker paru-paru. Bahkan menurut jurnal ini yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2023, SCS, American Cancer Society, mengatakan bahwa meskipun sudah berhenti 15 tahun tidak merokok, tetapi harus mengikuti yang namanya annual screening. Kenapa saudara sekalian? Karena ya, diduga meskipun sudah 15 tahun berhenti merokok, masih ada potensi untuk terkena kanker. Kita juga tidak makan makanan yang gak sehat. Misalnya saudara, makanan yang berlemak. Seorang dokter gizi mengatakan bahwa jangan makan yang mengandung terlalu banyak 4G. G, gula. Kemudian G yang berikutnya garam. G yang berikutnya gurih. Dan yang terakhir gorengan. Jadi gula, garam, gurih, gorengan sebaiknya dikurangi saudara. Kemudian juga yang mengandung B1, B2, B3, apalagi B29 saudara ya. Apa itu B? B1 saudara tahu ya, B2 ya, mungkin sudah tahu semua. Jangan makan yang keras-keras, yang berbahaya buat tubuh kita. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang kita mesti konsumsi? Tentunya makanan udah jelas saudara ya, untuk kesehatan buat tubuh kita. Kalau kita bisa hidup sesuai dengan Alkitab 70 atau 80 itu sudah luar biasa ya. Ada orang yang hidupnya tidak mencapai usia yang rata-rata. Karena apa? Salah mengkonsumsi makanan. Kalau salah mengkonsumsi makanan, itu berbahaya buat tubuh. Padahal manusia itu bukan hanya tubuh, tapi ada jiwa, ada roh. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh butuh asupan. Roh, jiwa juga butuh asupan. Apa yang kita mesti konsumsi buat tubuh kita, saudara? Buat tubuh rohani kita. Kita mengatakan kita perlu untuk makan makanan rohani. Ya. Di Yohanes 6 ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi bukan hanya untuk makanan yang akan dapat binasa, yang tadi saya katakan. Meskipun kita sehat, ketika sudah berumur tertentu, tidak bisa dihindari, kematian akan menjemput. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kita harus bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang bisa bertahan untuk hidup yang kekal. Pertanyaannya, makanan apa yang kalau kita konsumsi kita bisa hidup kekal? Yohanes 6 ayat 53. Ini juga perkataan Yesus ya. Dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka. Perkataan Yesus, perhatikan saudara, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi serius, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup
di dalam dirimu. Ayat 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya tentunya ini bukan secara literal kita makan daging Yesus, ya, minum darahnya yang segar, yang merah. Bukan. Ini metafora, saudara sekalian. Apa maksudnya makan daging dan minum darah Yesus? Ya, maksudnya saudara sekalian, kita harus mengenakan kehidupan Yesus. Kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus mengkonsumsi atau makan gairahnya, menikmati gairahnya, mengikuti gairahnya, spiritnya, semangatnya. Apa tuh spirit, semangatnya, filosofinya? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Jadi Yesus mengatakan, makanan Dia itu adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita pun kalau kita percaya kepada Dia, kita harus mengkonsumsi apa yang Yesus konsumsi, ya, yaitu kehendak Allah yang menjadi makanan kita, yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Sebab Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau kita mau masuk kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Ya kembali lagi di Yohanes pasal 6 ayat 29, yaitu percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Ketika kita percaya Yesus yang diutus Bapa, kita harus hidup seperti Dia. Kita harus memiliki gairah, semangat, spirit seperti yang dimiliki Yesus. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Kembali lagi, melakukan kehendak Bapa itu nomor satu yang harus ada dalam diri kita, yang kita harus konsumsi, yang kita harus penuhi menjadi kebutuhan hidup kita. Sebab firman Tuhan itu kehendak Allah yang kita harus penuhi, hukum-hukumnya yang kita harus ikuti. Firman Tuhan itu perkataan Kristus, itu akan membersihkan kita. Yohanes pasal 15 ayat 3, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman itu akan membersihkan kita, sehingga hidup kita bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu kebenaran yang akan menyucikan kita, yang akan menguduskan kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Bapa di sorga. Ya. Mari kita makan firman Tuhan. Yesus itu sang logos, sang firman yang menjadi manusia, yang hidup, yang menjadi teladan buat kita semua. Kita ikuti teladannya. Itu yang disebut dengan makan tubuh dan darahnya. Kita kenakan kehidupan Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara sekalian, mendengar perkataan, percaya kepada Allah Bapa, ya kita akan hidup kekal. Itu harus menjadi makanan kita, saudara. Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal 14, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ, ke rumah Bapa. Apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara sekalian, inti kekristenan adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau selama ini kita menjadi serupa dengan dunia, kita harus berubah. Kita harus mengkonsumsi pikiran perasaan Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5, tenang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang kita harus kenakan dalam hidup kita, yang kita harus konsumsi. Ayat terakhir, Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Yesus, sabda Kristus, firman Kristus, logos, itu perkataan hidup yang kekal. Kalau saudara mau hidup kekal, hidup berkualitas, bukan hanya durasinya panjang nanti selama-lama, tetapi punya kualitas, saudara harus makan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita diubahkan menjadi hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas tinggi, untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.